Senat Akademik Universitas Pendidikan Nasional memasuki mimbar acara. Seluruh undangan dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di BNDCC Nusa Dua Bali, Sabtu 19 Juni 2021. Yang terhormat, Wakil Gubernur Provinsi Bali, Profesor Cokorde Oke Sukawati. Yang kami hormati, anggota DPR Republik Indonesia, I Gusti Agung Rai Wirajaya SEMM, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Ketua Aptisi Wilayah 8A Bali atau yang mewakili, Pendiri Utama Perkumpulan Pendidikan Nasional Perdiknas Denpasar, para pendiri Perkumpulan Pendidikan Nasional Perdiknas Denpasar, Ketua Perdiknas Denpasar beserta jajaran pengurus Perdiknas, Ketua Umum Dosen Hindu Indonesia DHI Pusat, Konsul Kehormatan Malaysia di Bali, Pimpinan BNI Kantor Wilayah Bali, NTB, dan NTT, Ketua Senat Akademik Universitas Pendidikan Nasional,
Anggota Senat Universitas Pendidikan Nasional, Senat Kehormatan yang hadir dalam rangka pengukuhan Guru Besar Tetap Rektor Universitas Pendidikan Nasional, Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, Rektor Universitas Warmadewa, Rektor Universitas Dianapura, Ketua Stimi Handayani, Guru Besar dari Universitas Kristen Satya Wacana, Guru Besar dari Universitas Brawijaya, Guru Besar dari Universitas Tarumanegara, Guru Besar dari Universitas Udayana, Ketua DPD Golkar Bali, Direktur Rumah Sakit Puri Raharja, Direktur Utama Jamkrida Bali Mandara, Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua Bawaslu, Kepala Stasiun TVRI Bali, Direktur Utama PT Surya Utama Nuansa, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Chief Commercial Officer PT Surya Utama Nuansa, CEO Bali United, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Assistant Team Manager Bali United, Direktur PT Asalila Sukasada, Ketua HIPMI Bali 2019, Bupati dan Wali Kota Sebali atau yang mewakili, pimpinan PTN dan PTS Sebali atau yang mewakili, para undangan yang hadir, pengurus DPM dan BEM Pemerintahan Mahasiswa beserta seluruh perwakilan Ormawa Undiknas, seluruh wisudawan wisudawati, serta orang tua wisudawan wisudawati dan undangan lainnya yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat bertatap muka di tengah keterbatasan dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih menyelimuti kita semua. Dalam suasana penuh kebahagiaan serta dalam kondisi sehat walafiat. Guna mengikuti rapat terbuka Senat Akademik Universitas Pendidikan Nasional Undiknas dalam rangka pengukuhan guru besar tetap dalam bidang ilmu manajemen atas nama Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawa, ST, SOS, MM, IPM, serta Wisuda Sarjana Strata 1 dan Magister Strata 2 Undiknas yang ke-86. Good morning, Excellency, ladies and gentlemen, our distinguished guests and all of the audiences. Welcome to Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, on Saturday, 19th of June 2021. We would like to present the inauguration of Undiknas Professor Ceremony and the graduation procession for our bachelor and master graduates. It is a great pleasure to have your presence on this ceremony to join us in Undiknas Academic Senate meeting. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami atas kehadiran Bapak dan Ibu, berikut ini terimalah persembahan Tari Kebesaran Undiknas Arda Nareswari yang dibawakan oleh penari dari UKM Tari Undiknas Banda Iswari. Ladies and gentlemen, as our gratitude to open this ceremony, we would like to offer respectfully the dance mascot of Undiknas University, Arda Nareswari, presented by Undiknas Students Dancing Community, Banda Iswari. Please enjoy. Selamat menyaksikan.
Senat Akademik Universitas Pendidikan Nasional dan Senat Kehormatan disilakan naik ke mimbar acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Indonesian National Anthem. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Umum Perdiknas Denpasar. Silence moment kepada Bapak Dr. Anak Agung Ngurah Edi Supriyadinata Gorda dengan hormat disilakan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk menghormat kepada arwah para pahlawan kita, terutama pahlawan pendidikan. Menghentikan cipta, mulai. Pahlawan negara.
Puja doa restu. Invocation. Om Swastiastu. Om Aviganamastu Nama Siwa Buddhaya. Om Siddhirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubadrah Kratawo Yanto Wiswata. Om Samgacadwam Samwadadwam Samwamanam Sijatanam Dewa Bhagamianto Purwe Samjananam Upasati. Om Sam Samani Wa Akuti Samanori Dayaniwa Samana Masto Omanu Yatawa Swasahasati. Om Ayo Wardi Yasya Wardi Wardi Pradnya Suka Sriyam Dharma Santana Wardisca Santuti Sabda Redaya. Om Dewa Sukshama Parama Achintya Namah Swaha. Om Santi Shanti Shanti. Om. The opening of Undiknas Senate General Meeting. Pembukaan rapat terbuka Senat Universitas. Tuhan
Hadirin disilahkan duduk kembali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Bali, yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, Profesor Dr. Insinyur Cokordo Oke Arte Ardana Sukuwati, Magister Sains, para guru besar, tamu, dan sekaligus anggota Senat Kehormatan yang kami muliakan, Bapak Agung Wirajaya SMM, anggota DPR RI, Bapak Ketua DPRD Bali, atau yang mewakili beliau, Bapak Kepala L2 Dikti, Wilayah 8, atau yang mewakili beliau, Ketua Aptisi Bali, Wilayah Bali, atau yang mewakili beliau, para pimpinan perguruan tinggi dan tamu undangan yang kami hormati, Ketua Perdiknas dan seluruh jajaran pengurus pendiri Perdiknas yang kami hormati, Rektor dan seluruh anggota Senat Universitas Pendidikan Nasional Denpasar yang kami hormati, para wisudawan beserta seluruh keluarga, dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Dengan terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Om Awiganam Mastu Namasidam. Rapat terbuka Senat Akademik Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dengan agenda pengukuhan guru besar tetap, wisuda sarjana dan magister pada hari ini, Sabtu, 19 Juni 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Prosesi pengukuhan guru besar tetap Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawa, ST Esos MM IPM. Pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kenaikan jabatan akademik guru besar tetap oleh Sekretaris Senat Akademik Universitas. Kepada Ibu Dr. Niwayan Widyastini, Esos MSI, dengan hormat disilakan. Izin untuk membacakan surat keputusan sebagai berikut. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 25947-MPK.A/KP.01/2021 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang A, bahwa pegawai negeri yang namanya tersebut pada diktum ke-1 keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan. B, dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 2, dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 Nomor 1503/LL8/PT/2020 tanggal 18 Juni 2020
memutuskan menetapkan ke-1 Pegawai Negeri Sipil nama Dr. Nyoman Sri Subawo ST Sos MM NIP garing NIDN 1970 0828 2005 01 1001 garis miring 002 808 7004. Tempat tanggal lahir Denpasar 28 Agustus 1970. Pendidikan S3 tahun 2010. Pangkat golongan ruang TMT. Pembina Utama Muda 4C 1 April 2018. Jabatan angka kredit unit kerja. Jabatan angka kredit TMT, lektor kepala 700,25 per 1 Januari 2014. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 pada Universitas Pendidikan Nasional. Terhitung mulai tanggal 1 April 2021, dinaikkan jabatannya menjadi profesor garis miring guru besar dalam bidang ilmu manajemen dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri yang bersangkutan. Tembusan 1. Kepala BKN, 2. Kepala KPPN Denpasar, 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Demikian pembacaan surat keputusan. Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawo ST Sos MM IPM merupakan dosen ASN LL Dikti Wilayah 8 yang dipekerjakan pada Universitas Pendidikan Nasional. Lahir di Denpasar pada tanggal 28 Agustus 1970. Anak ketiga, pasangan almarhum Dr. Andus Ketut Sambret MM dan Nyoman Kunderi yang merupakan pasangan pendiri utama Perdiknas Denpasar. Masa kecil dilaluinya bersama ketiga saudaranya, yaitu Niwayan Sri Maitri SEMM, Profesor Insinyur Gede Sri Dharma ST MM CFP DBA IPU ASEAN Eng, dan Ketut Gede Sri Dwi ST M Interbas M Infotech. Sang ayah selalu menekankan kedisiplinan dalam mendidik mereka berempat. Kenangan ini kemudian menjadi sebuah pengalaman unik yang sangat berkesan untuknya. Membentuk pribadinya untuk tidak canggung ketika harus terlibat langsung bekerja secara fisik merintis usaha bengkel. Ia terlibat langsung sebagai driver, ikut mencuci dan mengeringkan kendaraan, mengganti oli, ikut melakukan servis bersama para mekanik, serta melayani para pelanggan yang datang ke bengkelnya. Semua itu dijalani saat sebelum berstatus sebagai dosen ASN, dan pada tahun 2005, tepatnya tanggal 1 Januari 2005, Profesor Sribawo resmi berstatus sebagai dosen PNS Kopertis Wilayah 8 DPK Undiknas. Sang ayah, Dr. Andus Ketut Sambret, yang telah berpulang pada tanggal 1 Januari 2021, mewajibkan Sri Subawo kecil untuk berlatih tari Bali dan bela diri, yaitu perisai diri. Beranjak remaja, ia mulai menekuni hobi bermain musik. Minat bermusik ini dipandangnya sebagai bagian untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Hobi ini kemudian menurun pada keempat putra-putrinya. Pendidikan Prof. Sribawo diawali pada perguruan Swastiastu Denpasar yang kini menjadi Santo Yosef. Sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama ditempuh pada TK, SD, dan SMP Swastiastu Denpasar.
Jenjang SMA dilalui pada SMA Negeri 2 Denpasar, jurusan Fisika. Pada tahun 1989, melanjutkan pendidikan menuju Malang yang dikenal dengan kota yang sejuk dan dingin. Dengan pilihan ini, akhirnya Prof. Sribawa menjadi pionir di antara saudara-saudaranya untuk merantau melanjutkan pendidikan di luar Bali, hingga cerita bolak-balik naik bus antar provinsi merupakan hal yang biasa ia lakukan saat itu. Kehidupan anak kos dengan segala dinamikanya mulai dilalui saat menempuh pendidikan strata 1 yang sekaligus ditempuh pada 2 perguruan tinggi, yaitu Institut Teknologi Nasional atau ITN Malang, Program Studi Teknik Mesin, dan Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi atau FIA, Universitas Brawijaya Malang. Setelah berhasil meraih gelar sarjana teknik dan sarjana ilmu sosial, sejak tahun 1994, Profesor Sribawa kemudian mulai mengabdi di Undiknas Denpasar sebagai dosen yayasan, tercatat sebagai dosen FISIP Undiknas. Pilihan berikutnya adalah melanjutkan pendidikan strata 2 atau S2 pada program Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya dengan pengkhususan Manajemen Pemasaran. Sedangkan pendidikan strata 3 atau doktoral ditempuh pada program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana dengan pengkhususan Sosial Ekonomi. Menikah dengan Dr. Niwayan Widiastini SOS MSI yang juga merupakan dosen ASN LL Dikti Wilayah 8 yang dipekerjakan pada Undiknas University. Kedekatan mereka dimulai sejak tahun 1992 hingga kemudian melangkah ke jenjang pernikahan pada tahun 1998 dan dikaruniai 4 orang putra-putri. Putri pertama adalah Putu Sri Maharani Utami SK yang memiliki nama panggilan Dinda, alumni Program Studi Kedokteran Umum Universitas Brawijaya Malang. Saat ini tengah menempuh masa koas tahun kedua pada Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Putri kedua adalah Made Srinita Milinia Utami yang dipanggil Nia. Saat ini menempuh pendidikan pada Program Studi Teknologi Informasi Universitas Udayana semester 6. Putri ketiga adalah Nyoman Sri Diva Dian Prabarini yang biasa dipanggil Diva. Tercatat sebagai siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Denpasar. Dan kelahiran Ananda Bagus, putra keempat di tahun 2007, melengkapi kehangatan keluarga kecil ini. Sri Bagus Gede Mahotama Putra saat ini tercatat sebagai siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Denpasar. Perjalanan karir Prof. Sribawa di Undiknas diawali sebagai sekretaris LP2M dan Prof. Dasi Astawa sebagai ketua lembaga saat itu. Kemudian sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian atau BPH YPKN yang saat ini menjadi Perkumpulan Pendidikan Nasional. Selanjutnya, menjabat sebagai Sekretaris Umum Perdiknas, kemudian Bendahara Perdiknas, Direktur Akademik, Wakil Rektor, dan saat ini Rektor Undiknas sejak tahun 2019. Beberapa tugas akademik yang pernah diemban seperti fasilitator penjaminan mutu LPMP Dikti, sebagai reviewer beberapa jurnal nasional dan internasional, sebagai narasumber Kopertis LL Dikti 8 Wilayah Bali, NTB, dan NTT, terkait jabatan fungsional dosen, sertifikasi dosen, tim evaluasi kinerja akademik, dan narasumber beberapa kegiatan lainnya. Berkesempatan menjadi tim panelis bidang ekonomi dalam debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018. Pada dunia organisasi,
Prof. Sribawa juga berkiprah sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP DHI Dosen Hindu Indonesia dan Sekretaris DPD DHI Provinsi Bali. Kesediaannya untuk mengabdikan diri pada organisasi ini merupakan wujud sumbangsihnya untuk ngaturang ayah dalam memberikan kontribusi keilmuan kepada masyarakat luas. Beberapa capaian prestasi akademis dan non-akademis Profesor Sribawa meliputi peraih hibah penelitian skema doktoral saat menempuh program pendidikan doktor, memenangkan kompetisi hibah fundamental secara berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2018, hibah skema penelitian terapan, hingga skema penelitian strategis nasional. Semua itu diraih sebelum fokus bertugas sebagai rektor. Capaian lainnya adalah penulis buku terbaik tahun 2020 versi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan judul buku Waralaba 4.0, Isu, Tren, dan Evolusi Waralaba di Era Digital kategori Kewirausahaan. Meraih penghargaan Inspiring Professional and Leadership Award 2020 dan penghargaan Seven Sky Media Award 2021 kategori Pemimpin Perubahan Inspiratif dan Visioner Indonesia bidang pendidikan. Sri Subawa, Rektor dari Undiknas. Terima kasih karena sudah mengundang, tapi mohon maaf kami bisa menyampaikan ungkapan rasa terima kasih dengan online daring. Jadi sekali lagi segenap sivitas akademika Universitas Diponegoro dan saya, Prof. Indah, beserta Prof. Waridin mengucapkan selamat. Semoga ilmu yang bermanfaat dan juga amanah yang diberikan oleh negara kepada Bapak Rektor menjadi amanah dan barokah untuk kita semua. Asungkara, terima kasih. Salam dari kami, salam sehat selalu, tetap produktif di masa pandemi. Asungkara, bye-bye. Selamat atas pengukuhan Guru Besar Profesor Nyoman Sri Subawa yang juga Rektor Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali. Kami mengenal beliau mulai dari mahasiswa, salah satu lulusan terbaik kami, dan kemudian menekuni karir akademisnya. Beliau guru besar di bidang manajemen, saya kira tepat untuk beliau karena ilmu manajemen adalah interdisipliner. Dan saya kira ilmu manajemen merupakan umbrella untuk menjelaskan berbagai disiplin ilmu itu. Sehingga dengan manajerial beliau di Undiknas, saya kira guru besar beliau sangat bermanfaat untuk kepentingan saintifik maupun mengembangkan pendidikan tinggi, khususnya di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Bali. Sekali lagi, selamat Profesor Nyoman Sri Subawa, insya Allah ilmu berkah dan manfaat bagi pengembangan pendidikan di Undiknas maupun di tingkat nasional dan internasional. Pak Sri Subawa adalah mahasiswa S3 saya yang tekun dan rajin mengikuti kuliah. Saya juga membantu untuk kelanjutannya, terutama dalam menghadapi waktu ujian doktor. Dan sekarang Bapak Dr. Sribawa sudah menjadi rektor. Pesan saya supaya ketua program studi itu menggerakkan dosen-dosennya untuk melakukan penelitian. Sebab untuk akreditasi syarat yang utama adalah hasil-hasil penelitian. Baik kerjasama dengan Pemda Bali atau dari Dikti. Itu pesan saya untuk Pak Sribawa. Selamat dan sukses atas pengukuhan Guru Besar Bapak
Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawa ST Esos MM, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa Ranying Hatra Langit selalu menganugerahi keberhasilan, kesuksesan, dan kesehatan. Selamat atas pengukuhan Bapak Rektor Undiknas, Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawa sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu manajemen di Universitas Pendidikan Nasional. Semoga terus berkarya dan berkontribusi untuk kemajuan Provinsi Bali dan juga untuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Selamat kepada Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawa ST Esos MM atas pencapaian Guru Besar. Selamat. Selamat dan sukses atas pengukuhan Guru Besar. Semoga senantiasa sukses dalam mengemban tugas untuk memajukan Undiknas dan sekaligus memajukan dunia pendidikan di Bali dalam melahirkan generasi muda untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Saya merasa bahagia bahwa hari ini Bapak Nyoman Sri Subawa akan dikukuhkan sebagai Guru Besar, dan salam Profesor. Luar biasa Bapak, terima kasih banyak, bangga kami. Semoga ini barokah untuk kita semua dan menjadi kebanggaan tentunya buat Undiknas University. Saya termasuk salah satu di antara beberapa sahabat Bapak Nyoman Sri Subawa. Saat ini sudah menjadi profesor dan persiapan untuk menjadi guru besar. Beliau orangnya sangat humble. Semoga sukses untuk Pak Nyoman dalam menjalankan amanah sebagai profesor dan sukses nantinya sebagai guru besar. Saya mengenal beliau Nyoman Sri Subawa karena kami satu alma mater di Institut Teknologi Nasional Malang, jurusan Teknik Mesin. Sebagai seorang junior, saya mengenal beliau Nyoman sebagai seorang senior yang sangat baik, sabar, ramah, dan murah senyum. Terlebih ketika beliau menjadi seorang profesor, sikap dan perlakuannya kepada saya tidak pernah berubah. Beliau akan dikukuhkan menjadi seorang guru besar. Saya sangat bahagia dan bangga karena beliau memang orang yang tepat dan pantas untuk memangku jabatan sebagai guru besar. Congratulations, Bli. Saya sahabat dari Bapak Nyoman Sri Subawa, jurusan Teknik Mesin di TN Malang. Seingat saya, waktu di Malang, beliau orang yang ramah, mudah bergaul, ceria, dan suka bercanda. Saya juga ingat beliau sangat gigih, ulet dan tekun selama perkuliahan, dan beliau sanggup mengambil 2 kuliah, satu di TN Malang dan satu di Universitas Brawijaya Malang. Selama di Malang, beliau juga aktif di kegiatan kemahasiswaan. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawa ST Esos MM. Semoga dengan bekal ilmu dan pengalaman beliau beserta tim mampu membangun Undiknas, Bali, dan Indonesia pada umumnya. Mengucapkan selamat atas gelar profesor yang akan dikukuhkan kepada temanku Pak Nyoman. Kesan pada saat kita kuliah di Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Negara tahun 1991, saya sangat akrab dan beliau sosok yang supel dan lincah dalam hal bergaul, sehingga banyak rekan-rekan di Fakultas Ilmu Administrasi Negara pada saat itu yang kenal baik dengan beliaunya. Halo Papa, selamat ya atas pengukuhannya pada hari ini. Terima kasih banyak, Papa selalu mengajarkan Dinda, Nia, Diva, dan Bagus bahwa tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai dengan cara instan. Dan pencapaian Papa pada hari ini benar-benar menggambarkan apa yang selalu Papa tanamkan kepada kami. Semoga kedepannya Papa selalu diberikan kelancaran dalam mengemban
amanah gelar baru ini selalu bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi untuk pendidikan Indonesia dan tentunya bisa membawa banyak manfaat untuk Papa dan orang-orang sekitar Papa. Jaga kesehatan juga ya. Dadah. Penyampaian orasi ilmiah, Guru Besar Tetap. Kepada Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawa, ST Esos MM IPM, dengan hormat disilakan. Mohon izin ya untuk melepaskan masker. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Profesor Dr. Insinyur Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati MSI, yang saya hormati anggota DPR RI Gusti Agung Rai Wirajaya SEMM, Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 8 Profesor Dr. Inengah Dasi Astau MSI atau yang mewakili beliau, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali Bapak Trisno Nugroho, Ketua APTISI atau Wilayah 8A Bali atau yang mewakili, pendiri utama Perkumpulan Pendidikan Nasional Perdiknas Ibu Nyoman Kundri, para pendiri Perkumpulan Pendidikan Nasional Perdiknas, Ketua Perdiknas Denpasar, beserta jajaran pengurus Perdiknas, Bapak Dr. Ana Agung Ngurah Edi Supriyadinata, Gorda Esos MSI, Ketua Umum Dosen Hindu Indonesia Pusat, Randus Agus Wijaya, SPD SAG, MM MSI, Pimpinan Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Bali, NTB dan NTT, Bapak Dharma Putra ST MM atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik Undiknas, Profesor Dr. Inyoman Budiana SH MSI, anggota Senat Universitas Pendidikan Nasional, Senat Kehormatan, Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Profesor Dr. Inyoman Jampel MPD, Rektor Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Profesor Dr. Terlandus Gusti Ngurah Sudiana MSI, Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, Profesor Dr. Iwayan Atnyana SSN MSN, Rektor Universitas Warmadewa, Profesor Dr. Dewa Putu Wijana, Ketua STIMI Handayani, Profesor Dr. Ide Bagus Gede Udiana SE MSI AK, Guru Besar dari Universitas Kristen Satya Wacana, Profesor Christiantius Dwi Atmaja SE ME PhD, Guru Besar dari Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Made Sudarma SE MM AK, Guru Besar dari Universitas Tarumanegara, Profesor Dr. Ahmad Sudiro SHMM MH MKN, Guru Besar dari Universitas Udayana, Profesor Dr. Imade Suyana, Ketua DPD Golkar Bali, Dr. Nyoman Sugarkori SEMM, Direktur Rumah Sakit Puri Raharja, Bapak Dr. Gede Bagus Darmayasa MM Mpro, Direktur Utama Jam Krida Bali Mandara,
Bapak Iketut Widiana Karya SE MBI, Ketua KPU Provinsi Bali, Bapak Idewa Agung Gede Lidartawan, Ketua Bawaslu Bali, Bapak Ketut Rudia SEMM, Kepala Stasiun TVRI Bali, Bapak Iketut Leneng AMD SH, Direktur Utama PT Surya Utama Nuansa yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Dion Jefferson. CEO Bali United yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sigit Sugiantoro. PT Asalisa Sukasada, Bapak Nathan Santoso, Ketua IPMI Bali 2019, Bapak Dr. Igusti Nyoman Dharma Putra, Bapak dan Ibu pimpinan PTS se-LL Dikti Wilayah 8, para undangan, para sahabat Undiknas, pengurus BEM, Pemerintahan Kemahasiswaan, beserta seluruh perwakilan Ormawa Undiknas, seluruh wisudawan, wisudawati yang saya banggakan, dan undangan yang lainnya yang berbahagia. Suatu kebahagiaan bagi kami, keluarga besar, dan seluruh sahabat Sivitas Akademika, dan perkenankan untuk menghaturkan puja angayu bahagia ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas karunia hari ini di hadapan rapat senat terbuka, senat akademik Undiknas, senat kehormatan, dan para undangan dalam rangka pengukuhan saya sebagai guru besar ASN LL Dikti 8 DPK Universitas Pendidikan Nasional bidang ilmu manajemen, dan dirangkai dengan acara wisuda sarjana dan magister yang ke-86. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh hadirin. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa para Mekawi memberikan anugerah kerahayuan dan kesehatan bagi kita semua. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Sisi Lain Ekspansi Bisnis Franchise dan Tantangan Era Digitalisasi. Menelisik fenomena dan perubahan yang terjadi, pergerakan yang begitu cepat tentu berdampak terhadap perubahan perilaku masyarakat, usahawan, entrepreneur, lembaga, dan perubahan perilaku masyarakat atau konsumen. Bisnis pun demikian, mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi informasi yang pesat. Perubahan juga dialami masyarakat. Perilaku instan menjadi ikon baru setiap aktivitas, terlebih aktivitas ekonominya. Layanan cepat, makan cepat, sekolah dan kuliah cepat, sehat cepat, hasrat terpenuhi dengan cepat, dan untung cepat menjadi garis ideologi dan suatu paham baru di masyarakat. Fenomena ini menjadi peluang dan strategi bagi entrepreneur, business owner dalam ekspansi bisnisnya secara instan. Sebutan franchise atau waralaba merupakan bentuk jejaring kapitalisme instan dengan standar operating prosedur yang ditetapkan dapat dengan cepat dikembangkan. Plus minus membeli dan pengembangan bisnis dengan konsep waralaba ataupun membangun usaha dari nol adalah pilihan bagi investor, pelaku bisnis. Dibutuhkan analisis dan kajian lebih detail. Perubahan yang begitu cepat, era digitalisasi, disruption, berbasis teknologi informasi menjadi sebuah tantangan bagi pelaku usaha dan juga bisnis franchise. Bapak, Ibu yang saya muliakan, secara manajerial, dalam bisnis franchise, the power of branding adalah hal yang sangat esensial. Selain simbol, logo, maskot, legalitas, desain, keunikan identitas dan produk, kemudian tahapan literasi dan komunikasi kepada calon potensial franchisee, penelusuran jejak bisnis franchise melalui platform digital penting untuk dipertimbangkan.
Lebih lanjut, konsep bisnis franchise dengan ketentuan SOP yang berlaku, yang baku, pengelolaan yang sudah mapan dan mandiri menjadi suatu proses pembelajaran entrepreneurship bagi franchisee dan pihak yang terlibat di dalamnya. Pembelajaran dalam praktek manajerial dari awal usaha, operasional, pemasaran, pengelolaan sumber daya, persoalan-persoalan yang dihadapi dan apa solusi yang tepat untuk dilakukan. Bisnis franchise akan semakin menjadi daya tarik bagi investor ketika sistem manajemen franchise yang dibangun menghasilkan break-even point, jangka waktu yang singkat, justice and trust, pendampingan dan komunikasi yang baik antara franchisor dan franchisee. Hadirin yang saya muliakan, penguasaan teknologi informasi dan pengetahuan knowledge-based economy menjadi kunci keberhasilan bisnis di era disruption. Kebermanfaatan teknologi untuk menghasilkan ide, inovasi dan kreativitas. Sinergi bisnis franchise menjadi kekuatan ekspansi ekonomi kapitalisme dan teknologi informasi sebagai kekuatan media ekspansi. Bisnis franchise saat ini yang menjadi tren adalah mobile franchise yang memusatkan pelayanan secara home base. Artinya, tidak diperlukan membuka gerai atau outlet secara khusus sehingga biaya lebih murah dan jangkauan customer lebih luas. Bisnis franchise dengan platform digital sangat memudahkan customer memilih berbelanja secara online dan efisien, merespon perubahan teknologi yang terus berkembang, semakin kreatif dan inovatif dalam bisnis untuk mengatasi persoalan dan ketakutan atas tantangan dan ancaman yang terjadi di masa yang akan datang. Maka bisnis franchise di era disruption, era digital, merupakan kombinasi penggunaan teknologi informasi, media, platform digital, dan manajemen finansial secara efisien, mudah dan tentu menguntungkan bagi franchisor dan franchisee. Hal ini menunjukkan telah terjadi sharing ekonomi dalam bisnis franchise. Hadirin yang saya muliakan, digitalisasi dalam bisnis melalui penggunaan teknologi informasi telah memungkinkan pengembangan berbagai platform online dan hal ini menstimuli semakin cepatnya praktek-praktek sharing ekonomi. Bahwa ekonomi berbagi didorong oleh difusi teknologi digital yang menyebabkan konsumsi bertransisi dengan instan. Ekonomi berbagi telah menyasar berbagai bidang bisnis, segala item yang dapat dikomersialisasikan, dari perhotelan, pariwisata, retail, perdagangan, transportasi, dan termasuk juga bidang pendidikan, yang sesungguhnya berorientasi pada aspek sosial dan nirlaba. Sharing ekonomi sangat populer, suatu teori yang dikembangkan, yakni expectation confirmation theory, model bisnis yang dibangun atas dasar harapan dan konfirmasi konsumen, pengguna dan konsekuensi yang diterima ketika ekonomi berbagi dilakukan. Secara praktis, bagaimana bisnis dapat mempertahankan pelanggan melalui peningkatan nilai, benefit dan pengurangan risiko terkait dengan ekonomi berbagi. Sharing ekonomi mengeksplorasi motivasi para pengguna atau pelanggan yang bertujuan untuk mendapatkan nilai-nilai, gaya hidup dan preferensi konsumsinya. Platform dalam sharing ekonomi yang mengadopsi artificial intelligence dalam bisnis menggunakan aplikasi inovasi. Layanan ekonomi berbagi akan menumbuhkan tingkat kepercayaan pelanggan, memudahkan komunikasi, menambah preferensi pelanggan, kecocokan data, dan menumbuhkan sikap positif pelanggan. 3 perspektif utama dapat mendorong perkembangan sharing ekonomi adalah: pertama, platform online; kedua, hubungan komunal; dan ketiga, nilai-nilai yang dapat dipertukarkan, dipilih
untuk menghubungkan dimensi filosofi dan estetika. Sharing ekonomi, yakni berbagi keuntungan secara ekonomi dengan para pihak, berbagi secara sosial budaya, yang dideskripsikan berbagi melalui pengetahuan dan pengalaman berbisnis, knowledge transfer kepada franchisee. Konsep sharing ekonomi sesungguhnya telah berlangsung lama sejak bisnis franchise dikembangkan, istilahnya McDonaldisasi, dan saat ini menjadi tren kembali ketika tumbuh bisnis startup dan aplikasi platform digital. Hadirin yang saya muliakan, the franchise business is an immediate support system for entrepreneurs, nor for the people who are developing a startup business to reach the break-even point. But there's no such thing as an instant success. The franchisee needs to take concrete and well-planned business planning with strategic solution. One of the planning is by providing ownership to local business owners who are in touch with the cultural climate. The trends of franchise business increases day by day, and international franchising lately becomes an international business trend. In the franchise business practices, international franchising has various pros and cons for the franchisee, the franchisor, and the local government. As companies expand the business globally, using this strategy, the local government need reorganize their managerial system. A nice example of adopting the cultural taste can be seen from the legality of Arak Bali for sale to be potentially developed with franchise business management, digital marketing, and sharing economy concept. By the Governor of Bali Regulation number 1 of 2020 concerning of the management of Balinese fermented beverage, it's allowed Arak Bali for sale legally across the region. As academic and professional economists, the idea of developing variant of beverage which we use Arak Bali as the basic substantial and giving the brand to that beverage could be a potential, unique, and innovative franchise business. The number of international franchises such as KFC, McDonald's, Pizza Hut, Circle K, Burger King have seen a great deal of expansion in recent years. Specifically, its emerging economies and experience substantial growth. Considering the culture, taste, and management of business franchise discussed earlier, franchising has also seen some unique trends which adopted sharing economy concept on cultural perspectives. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri orasi ilmiah ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara tulus ikhlas sehingga saya dapat meraih jabatan akademik tertinggi dan berada pada tahapan ini. Semua ini tidak akan terwujud tanpa campur tangan dan membuka jalan yang telah dipersiapkan Ide Sang Yang Widiwasa untuk saya lalui dengan tulus dan ikhlas. Izinkan saya untuk mengabdikan diri sepenuhnya, sepenuh jiwa dan raga dalam dunia pendidikan. Terima kasih yang tulus saya aturkan pada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 8, Profesor Dr. Inengah Dasya Astawa,
beserta jajaran dan staf yang sesungguhnya luar biasa. Dukungan penuh selama proses dari usulan sampai keluarnya surat keputusan jabatan akademik guru besar saya. Para pendiri Perdiknas dan Ketua Perkumpulan Pendidikan Nasional Perdiknas Denpasar beserta jajaran pengurus atas arahan, wejangan, dan apresiasi kepada saya. Pada para guru saya, Sekolah Dasar Kristen, Sekolah Dasar Katolik Swastiastu, SMP Katolik Swastiastu, SMA Negeri 2 Denpasar, dan para dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, ITN Malang, Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya, Program Doktor Universitas Udayana Denpasar. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih pada orang tua saya, almarhum Bapak Turandus Samerek MM dan Ibu Ninyoman Kundri. Khususnya almarhum Bapak untuk selalu mengingatkan saya menanyakan capaian dan sudah sampai di mana proses usulan guru besarnya. Dan hari ini kebanggaan itu terwujud. Bapak, walau ayahanda menyaksikan dari alam jauh sana. Terima kasih Bapak dan Ibunda atas bimbingan dan didikan yang luar biasa. Membuat saya harus berjuang dan lebih kuat. Pada saudara-saudara saya, kakak saya, Wayan Sri Maitri SEMM, kakak saya, Profesor Insinyur Gede Sri Dharma STMM DBI IPU Asian Eng, yang saat ini lagi sakit dan semoga cepat sembuh. Ketut Gede Sri Divya, Eskom, Embus, Mtek, atas segala spirit kritis dan tentu sebagai cemeti bagi saya untuk selalu berkarya dan meraih prestasi. Pada istri saya tercinta, Dr. Niwayan Widiastini SOS MSI, yang selalu mengingatkan saya segala hal terkait aktivitas, pola hidup, termasuk ketika berbicara. Pilih kata-kata yang tepat agar menyejukkan bagi semua orang dan utamanya agar menuntaskan ketika saya nyusun artikel jurnal, naskah, tulisan untuk segera dapat dipublikasikan. Dan hari ini telah dicapai raih jabatan akademik tertinggi itu. Terima kasih sayang. I love you so much. Kepada putra dan putri saya, mohon untuk berdiri. Kak Dinda, Dinia, Diva dan Bagus, kalian yang membuat Papa homesick, kangen rumah, untuk selalu berbagi
dalam cerita aktivitas kalian. Jadilah pribadi tangguh dan mandiri dalam setiap keputusan yang kalian ambil. Selanjutnya, terima kasih juga para sahabat dan seluruh sivitas akademika Undiknas. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan secara moral maupun material sehingga saya dapat mencapai jabatan akademik guru besar ini. Demikian saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Sribawa dimohon untuk tetap berada di tempat. Prosesi pengukuhan guru besar tetap Universitas Pendidikan Nasional oleh Ketua Senat Akademik Universitas Pendidikan Nasional yang disaksikan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Bali dan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai perwakilan pimpinan perguruan tinggi negeri di Bali. Kami mengundang Ketua Senat Akademik Universitas Pendidikan Nasional untuk tampil ke depan beserta Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bali dan juga Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Hadirin yang kami muliakan, atas asung kerta warunugraha ide yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu, 19 Juni 2021, Senat Akademik Universitas Pendidikan Nasional Denpasar mengukuhkan Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawa ST SOS MM IPM sebagai guru besar tetap bidang ilmu manajemen. Dengan demikian, sampai dengan periode ini, Undiknas telah mengukuhkan guru besar tetap yang ke-6. Terima kasih. Congratulations and success for the inauguration of
Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawa, ST SOS MM IPM. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah, officially Profesor Sri Bawa. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum Perdiknas Denpasar kepada Bapak Dr. Ana Agung Ngurah Edi Supriya Dinata Gorda, MSI, dengan hormat disilahkan. Mohon maaf untuk minta izin membuka masker. Karena kemarin malam baru ke salon biar kelihatan cerah gitu ya. Gara-gara Prof. Sri Subawa sambutan orasinya bagus ditambah situasinya betul-betul membuat saya sambutan yang saya siapkan kemarin hilang dengan tiba-tiba. Tapi tidak apa-apa, karena ini hari gembira, maka sambutan agak kacau sedikit, tidak apa-apa ya Prof ya. Baik, selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam namo buddhaya. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tentu menundukkan kepala sejenak menjadi hal yang wajib agar acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Ada hal yang menarik sebetulnya yang ingin saya sampaikan, bahwa mungkin ini yang terjadi satu-satunya di Indonesia, mungkin ya, mungkin. Satu, adik saya Dr. Sri Rahayu Gorde menjadi PR2, tetapi jabatan akademiknya sudah lektor kepala. Yang kedua, kakak saya Dr. Ana Agung Ngurah Tini Rusmini Gorda jadi senat doktor lektor kepala. Istri rektor jadi PR1, S3 sedang berproses ke lektor kepala. Yang jadi rektor pendiri sudah guru besar. Jadi bayangan saya sederhana saja, lagi 5 tahun semua pendiri yang ber8 orang itu duduk di depan ini semuanya guru besar. Dan itu mungkin tidak akan terjadi di mana-mana kecuali di Undiknas. Penelitian saya sederhana 3 tahun lalu bahwa Vairo model bagaimana memadukan antara organisasi kekeluargaan dengan profesional, saya pikir sudah terjawab di Undiknas. Jadi sekali lagi saya bersyukur kepada Prof. Sri Subawa karena sudah memecahkan dinding yang sangat tebal dan sangat tinggi, karena antara Prof. Sri Darmo dengan Prof. Sri Subawa butuh waktu 15 tahun. Prof. Budiana dengan Prof. Sri Subawa butuh waktu 13 tahun untuk menjadi guru besar. Mudah-mudahan 15 orang S3 lektor kepala di Undiknas tahun depan maju satu persatu, sehingga 5 tahun lagi guru besar kita bisa mencapai 20 orang. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya lanjutkan, selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur yang sekaligus menjadi senat kehormatan. Terima kasih Prof. Cok atas kehadirannya. Yang kedua yang saya berikan ucapan selamat datang kepada Aji Tiang, Pak Rai Wirejaya. Welcome home Pak Rai, Aji, karena beliau adalah alumni Undiknas. Yang berikutnya dari DPRD Bali, Pak Dr. Sugawa Kori, terima kasih sering-sering datang ke Undiknas karena anak beliau adalah dosen Undiknas, jadi sebetulnya Undiknas itu hebat semua gitu loh. Dan terima kasih, selamat datang kepada semua senat kehormatan, guru besar semua. Jadi tantangan Prof. Sri Subawa ke depan adalah segera menciptakan S3 manajemen, karena tamu undangan hari ini adalah tamu undangan yang betul-betul luar biasa. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, guru, dosen, karyawan, Perdiknas yang khususnya sekarang yang ditempatkan di Undiknas harus berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Karena Prof. Gurde almarhum, Pak Sambrek almarhum, mereka senang berdiskusi di atas. Jadi kalau dosen nakal, karyawan nakal, guru nakal nanti disontok dari atas, hati-hati loh ya.
Jadi sekarang doa saya lebih manjur karena beliau itu sudah sering berdiskusi di atas. Ilmu saya dengan ilmunya Pak Sri Subawa bagus, doanya manjur. Apalagi beliau sekretaris dosen Hindu Indonesia, doanya pasti lebih manjur. Itu yang pertama. Yang kedua, program saya adalah program akselerasi S3 dan guru besar. Khusus untuk Pak Rektor, Pak Sri Subawa, reward yang saya berikan saya rahasiakan Prof ya. Karena Prof itu bajunya banyak, ya rektor, ya pendiri, ya pemilik, jadi tentu akan berbeda penghargaannya. Tetapi kepada teman-teman yang nanti lektor guru besar, saya akan berikan reward yang luar biasa, sehingga nanti 5 tahun lagi Undiknas itu S3-nya 70%, guru besarnya bisa ke 50%. Itu akan menjadi kata kunci yang luar biasa untuk yang seperti tadi, sambutan orasi ilmiahnya Prof. Sri Subawa tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang baik. Sekali lagi, untuk dosen-dosen, sekarang sekedar informasi bahwa yang sekarang melanjutkan S3 keluar adalah sebanyak 40 orang. Dan itu luar biasa. Dari 144 dosen NIDN, maka yang disekolahkan sekarang sudah 40 orang. Luar biasa itu. Kalau itu tamat lagi 5 tahun, saya pikir Pak Rektor, SPP bisa dinaikkan tuh, S3 semua yang ngajar. Dan yang terakhir, ini saya ingin sampaikan kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur atau yang mewakili beliau itu Pak Wakil Gubernur, mohon diperhatikan Undiknas karena kembali lagi salah satu perguruan tinggi yang relatif tua dan relatif stabil ya Undiknas ini mohon diperhatikan. Memberikan hal-hal yang baik kepada Undiknas sehingga Undiknas jauh lebih baik lagi. Yang berikutnya L2 Dikti yang diwakili oleh aji saya Pak Gung Rai juga mohon dibantu Undiknasnya sehingga nanti Undiknas akan bergerak lebih cepat lagi. Dan yang terakhir tentu nasihat kepada pendiri ya, karena saya ketua Perdiknas, secara struktural saya paling tua, jadi kesempatan hari ini saya ingin memberikan nasihat kepada para pendiri. Bisa dimunculkan gambarnya? Nah itu. Undiknas ini didirikan oleh 2 orang, Prof. Gurde dan Pak Samrek yang sudah almarhum. Saya cuma ingin bahwa kita menikmati hasil karya beliau, seperti kita ke Borobudur, ke Candi Prambanan. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara membangun, yang bisa kita lakukan adalah menikmati hasil dari itu. Mari kita jaga warisan itu, jadikan Undiknas itu Taj Mahalnya Indonesia, bentuk cinta kasih beliau-beliau kepada kita semua. Mari kita jaga, semoga apa yang dihasilkan menjadi lebih baik lagi. Lulusan semakin baik, alumni semakin banyak, dosen-dosen semakin banyak yang guru besar. Saya pikir itu saja saya sampaikan, mohon maaf, ini gara-gara Prof. Sri Subawa membuat kacau semua pikiran saya, tapi saya yakin mudah-mudahan 5 tahun lagi semua pendiri bisa ke guru besar. Itu kata kunci saya. Satu lagi, ini adalah ulang tahun Perdiknas yang ke-52. Tentu kalau ulang tahun harus diberikan sesuatu. Intinya begini, saya tidak pernah menjanjikan, tapi tunggu saja kebaikan-kebaikan Perdiknas yang akan datang. Saya tidak pernah berjanji, tapi tunggu saja. Karena sudah banyak yang kita lakukan dan masih banyak yang akan Bapak Ibu terima ke depan. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi Bali kepada Profesor Cokorda Oka Sukawati. Dengan hormat, disilakan. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, dan Rahayu. Yang terhormat, anggota DPR Republik Indonesia, Pak Gusti Agung Rahayu Wirajaya. Yang saya hormati, Konsul Kehormatan Malaysia di Bali. Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. Yang saya hormati, Ketua KPU Provinsi Bali. Juga yang saya hormati, Ketua Bawaslu Provinsi Bali. Yang saya hormati, Kepala Kantor Cabang Bank Indonesia, Bapak Trisno Nugroho. Yang saya hormati, Kepala LL Dikti. Yang saya hormati, Ketua Yayasan Perdiknas. Yang saya hormati, Rektor Universitas Pendidikan Nasional dan para rektor yang hadir. Yang saya hormati, para wakil rektor, dekan, guru besar, serta seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Nasional, para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, para undangan, serta hadirin sekalian yang saya hormati pula. Mengawali sambutan saya, marilah kita tidak henti-hentinya menghaturkan puja pangastuti dan ayu bahagia kehadapan Ida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawadunugrahanya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pengukuhan guru besar, wisuda sarjana S1 dan magister S2 Universitas Pendidikan Nasional ke-86 tahun 2021. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya sungguh berbahagia pada kesempatan ini karena kalangan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang ada di Bali, mau untuk saling bekerja sama, konsisten untuk saling menghormati dan berkomitmen untuk memajukan pendidikan tinggi di Pulau Bali. Kondisi ini sudah tentu akan menjamin tumbuhnya calon-calon intelektual muda yang berbobot dan sangat mumpuni untuk menopang keberlanjutan sistem dan proses pembangunan di Bali. Pada kesempatan yang baik ini, saya berharap agar Undiknas semakin tumbuh dan terus tumbuh dengan rancangan-rancangan kebijakan strategis yang mendukung suksesnya program-program pembangunan pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya adalah penanggung jawab untuk mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu cerdas, berkualitas, dan berintegritas, bermutu, profesional, berakhlak mulia, dan memiliki jati diri yang kokoh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali. Pada kesempatan yang baik ini, saya harap Undiknas dapat berperan lebih nyata lagi dalam kerangka terwujudnya sumber daya manusia Bali unggul, dengan kompetensi keahlian sebagai inovator, kreator, motivator, dan dinamisator, ataupun sebagai planner makers pembangunan daerah Bali, sehingga mampu menjembatani kepentingan eksplorasi pembangunan daerah yang tepat guna, tepat bentuk, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat anggaran. Hadirin yang saya hormati, sebagai Wakil Gubernur Bali, saya tidak henti-hentinya mohon dukungan Bapak, Ibu, pakar, praktisi, pemerhati, cendekiawan pembangunan Bali untuk berpartisipasi aktif mensukseskan target-target pembangunan daerah Bali sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2019 tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 melalui visi pembangunan Bali, Nangun Satket di Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana yang mengandung makna, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala, menuju kehidupan kerama Bali dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berperbedaan dalam kebudayaan,
melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Pada kesempatan yang baik ini, saya berharap agar Undiknas bisa menghasilkan rumusan kebijakan strategis untuk mendukung visi pembangunan Bali, Nangun, Satket di Loko Bali tersebut. Hadirin keluarga besar Civitas Akademika Undiknas yang saya hormati. Sejarah telah mencatat bahwa Undiknas berdiri sejak 1969 oleh dua pasang keluarga terhormat, yaitu keluarga Bapak Dr. Anus Iketut Sambreg MM dan Bapak Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gurdo MS, yang pada awal pendiriannya sangat populer dengan nama Akaba, Akademi Keuangan dan Perbankan. Eksistensi Undiknas dalam rentang waktu 52 tahun menjadi jaminan jika peran Undiknas dalam pembangunan daerah Bali menjadi vital dan sangat mumpuni. Kemampuan Undiknas mencetak sumber daya manusia unggul dalam bidang digital bisnis, business development, business management, manajemen accounting, financial accounting, hospitality accounting, dan tax accounting, mendapat pengakuan sebagai salah satu kampus terbesar dan terbaik di Bali, NTB, NTT. Bahkan yang patut diapresiasi adalah keberanian berekspansi dengan mengembangkan kelas internasional, yakni International Business Management dan International Accounting and Finance. Ini merupakan sebuah bukti bahwa Undiknas telah berhasil mengelola pendidikan dengan kualitas dan layanan yang sangat bermutu. Pada kesempatan ini, saya sangat tertarik akan ucapan bahwa di Undiknas, kami tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan kepada mahasiswa-mahasiswi, tapi kami juga memberikan proses pendidikan yang berkualitas dan mempersiapkan mereka untuk menjadi entrepreneur yang handal dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Itu berarti Undiknas sangat siap menyambut dan menjawab tantangan pembangunan global yang sudah tentu akan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan pembangunan daerah Bali yang sangat mengandalkan pariwisata yang dijiwai semangat entrepreneur. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawa ST SOS MM IPM dan wisuda sarjana S1 dan magister S2 ke-86 tahun 2021. Saya berterima kasih pula kepada jajaran Rektorat Undiknas dan penitia acara karena kegiatan hari ini terlaksana dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan saya mengajak seluruh hadirin untuk tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Ida Sang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita sekalian, sehingga pikiran yang jernih dan suci datang dari segala penjuru. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bali, Profesor Cokorda Oka Sukawati.